malam. Ampun deh gombal. Sehat pasti ya, itu banyak bunganya di kepala. Yang satu subur Kesehatan. banget itu udah tubul pucuk. Baru tumbuh puncuk belum jadi pohon. Pasti nanti jadi pohon mangga. Tumben Jadi malam-malam, Bun. dia mau ngapain nih manggil-manggil kita ngumpul-ngumpul begini. Gini loh, kita tuh dapat tugas buat nge-review buku. Buku Buku apa? Toxic People, bukunya Marsha Pertisu. Udah tahu belum? Oh iya yang dikasih Budana kan. Kaget, ada yang muncul. Tahu apaan sih madam? Kenapa mukanya bete begitu? Kenapa, Madam? Hari Kenapa? ini ya guys, ya ampun capek banget hidup hari ini. Kenapa sih? Pantesan kelihatan kurusan. Wow. Jadi hari ini ya, aku tuh rapat tuh. Terus tahu kan yang namanya Pak Aliando? Tahu Ya nggak? tahu lah. Tahu lah. Tahu Aliando. Oh, rumah sakit juga tahu. Siapa sih yang nggak tahu dia? Cakep gak penting ya. Orangnya Kenapa? toksik banget ya orangnya. Cuma Kenapa sih? cakep. Kok Jadi bisa? jadi kan ini ya tadi kita tuh rapat. Terus dia tuh ngomong, dia tuh ya kalau berbicara itu hanya mementingkan dirinya sendiri aja, nggak peduli sama orang lain gitu. Seolah-olah Toxic, toxic itu. makanya itu aku bilang. Madam, pas Bahasan banget. Hmm. Kita tuh mau ngobrol-ngobrol masalah buku, bukan masalah ya, mau ngobrol-ngobrol Review. bukunya Marsha Pertisu tentang toxic people. Kita mau review. Pas Pas banget nih dong. temanya. Kan Budana kasih tugas ya kan. Kita review nih buku ini, ya kan? Wah, ngomong-ngomong, Pak Aliando berarti masuk ke toxic apa sih? Kalau menurut aku sih itu lebih ke steam ruler kayaknya ya. Jadi orang Yang bab berapa nih itu? Stimulus kayak pernah baca deh. dia bab 3. Oh bab 3 oh ya. Bab 3. Jadi tipikalnya ya Madam ya, kayaknya nih ya, bos kamu itu yang tipe arogan, yang maunya cuma dia yang didengar, nggak boleh ada siapapun yang ibaratnya menimpali atau kasih argumen, kayaknya modelnya kayak gitu deh. Dia itu cenderung karena dia menguasai medan, menguasai posisinya, jadi bikin orang tuh kayak speechless ya, nggak bisa ngomong gitu kan. Terus dengan dia seperti itu, dia merasa bangga sama dirinya. Toxic banget gak sih? Tapi ini sih sebenarnya nggak arogan, cuma dia tidak mau mendengarkan gitu. Itu memang kan orang yang tidak mau mendengarkan juga kan toksik. Jadi dia Iya. itu kalau ini hanya memperhatikan diri sendiri aja. Kalau orang yang berbicara dia tuh hanya menanggapinya. Iya, kayak nggak nganggep ya, kayak nggak nganggep kan orang. Males banget. Kan? Males ya. Merasa dia paling penting ya, yang lainnya nggak penting. Gitu. Iya, karena dia sadar posisinya ya. Jadi yang lain siapa? Oh gitu. Berarti kalau anggota-anggotanya, kalau pasti kan males nih ya. Terus temen-temennya tuh pasti diem ya pas rapat ya. Ya orang nggak dianggap ngapain rapat, ya nggak sih? Nah, Iya, kalau betul. anggota rapat yang lain kalau diem aja itu masuk ke zipper lips nggak sih? Kayaknya beda deh. Kalau zipper lip tuh lebih ke kayak ke teman ruangan ya. Di tempat aku tuh ada ya. Kita tuh satu teamwork gitu. Cuma gitu, ada satu orang itu yang merasa dirinya tuh pinter banget, tapi dia nggak bisa. Ditanya tuh dia nggak bisa, nggak pernah mau jawab. Nah, terus bagaimana untuk ibaratnya melakukan tindakan atau pekerjaan yang membutuhkan kerja tim gitu. Ya sama ya. Iya betul, itu ada. Tapi mungkin kalau yang ini sifatnya zipper lipnya beda mungkin ya, Bun. Oh iya. Mungkin kalau lebih ke males kali. Males lah gitu Iya, ya. mengalah, lebih ke mengalah aja. Benar daripada kalau zipper lips tuh sama sekali emang nggak mau Nggak mau tahu, komen nggak apa-apa peduli. ya. Padahal dia tahu, Chill. tapi dia nggak mau. Zipper Kita tuh lip tuh hampir sama kayak itu tahu yang di bab saya baca juga yang bab 6.
Itu tuh tentang itu yang apa, sok tahu dia tapi nggak mau kasih tahu gitu kan, dia sok tahu aja gitu, dia ngerasa dirinya paling benar, tapi dia kayak kebalikan, salah deh, kebalikannya zipper lip, dia merasa paling Balikan. benar, kebalikannya dia merasa paling benar, jadi dia show off terus gitu, apa sih yang ditanya dia bisa jawab, apa yang ditanya dia bisa jawab gitu. Cari perhatian dong. Itu beda lagi, dia Oh, tuh beda di lagi. Winnie ada lagi di bab 7. Oh, Oh gitu. Ternyata Kalau cari banyak ya. perhatian, bedanya apa tuh? Iya, kalau cari perhatian dia tuh kayak merasa kalau lagi di komunitas dia selalu kasih vokal, kasih kasih masukan gitu kan. Tapi nggak ditanya solusinya, dia nggak mau kasih solusi gitu. Hanya membawa mengau-ngau aja gitu ngomongnya, nggak jelas. Cari perhatian aja biar dilihat. biar dilihat ya. Oh gitu. Berarti sebenarnya banyak ya tipe-tipe toksik ya. Banyak. Tanpa disadari ya. Sebenarnya tuh di sekeliling kita lumayan ya, cukup. Makanya bagus sih buku itu. Jadi tahu kan, oh itu toksik ternyata ya sifat seperti itu. Sesuai banget sama lingkungan kerja ya. Betul. Pas. Ya, Iya benar-benar. kayaknya betul. Terus gimana ya cara ngatasinya ya orang-orang yang kayak gitu? Karena kan secara tidak langsung sepertinya apa namanya dengan kondisi yang kayak gitu kita kan akhirnya takut toksik juga ya enggak sih? Gimana sih kita ngehadapin orang toksik Nah. gitu ya? Iya. Apa gitu Di ya untuk beberapa menghadapi bab orang sih, toksik di emang beberapa gitu bab sih ada sih yang mengatasi, kayak yang di bab terakhir tuh yang Madam kan sempat ngomongin kemarin ya Madam ya, yang cara apa menghadapinya dengan cara tegas ya, kamu pasti Oh, kebaca dia kan? itu. Jadi kan ada satu permainan. Apa itu? si konser Jadi- malah. Iya konser terus. Jadi kan ada nih satu komunikasi, namanya itu komunikasi VIP, very important plot. Jadi alur yang sangat penting. Jadi kita kalau menghadapi orang toksik itu nggak usah bertele-tele, langsung aja Oh iya. langsung maksud apa kita Poin ya, apa to the gitu. point. To the point. Nanti kalau kita Tapi itu tergantung bertele-tele, toksiknya mungkin Madam. Iya. nah ya itu Kalau yang Iya. toksik cara, kan salah satu nggak mau mendengarkan cara. gimana? Ya salah satu cara kan. Oh salah satu satu. cara. Oh, Berarti masih banyak satu. cara lainnya ya. Banyak. Salah satu Gitu. cara benar-benar. komunikasi gitu loh. Bagus juga ya bukunya. Betul, pas Di situ banget ada nih banyak emang cara harus ya. dibahas. Betul. Gitu. Kita kalau di bab yang aku baca ya, ada nih toxic customer service. Pas banget sama kerjaan kita. Pelayanan Iya, ya. iya, pelayanan. Ya, walaupun kita bukan customer service-nya ya. Iya, tapi kan ketemu Kita pasien juga harus kan. melayani gitu. Nah, di situ gimana sih menghadapi toxic client itu dijelaskan di chapter kalau nggak salah 13. Nah, di situ tuh kalau ada klien yang kecewa, dia mempengaruhi 67 klien lainnya. Sedangkan dia kalau dia merasa puas, dia hanya mempengaruhi 3. Berarti serem banget kalau memang ada yang kecewa terus dia menyebarkan berita-berita yang kurang bagus. Wah, udah tuh. Bahaya. Performa kita turun banget. Kalau customer kita cuma 60 habis dong ya. Habis, iya. Terus Iya, gimana benar-benar. tuh mengatasinya tuh kalau kayak gitu? Bun? Kalau di situ kita tuh nggak boleh marah sama klien. Jadinya kita harus tetap dengerin gitu. Terus sampai Iya. mereka puas. Tapi kita harus menyikapi permasalahan dia apa sih. Terus kita harus kasih solusi, nggak boleh didiemin aja. Kita harus pertahankan dia karena lebih susah narik yang baru daripada mempertahankan yang lama gitu. Jadi Iya, kita betul. harus feedbacknya harus bagus gitu. Iya, yang slogan itu kan apa, pelanggan adalah raja ya kan? Jadi nggak bisa kita marah-marah sama dia walaupun dia toksik banget, ya kan? Betul. Masih banyak ya toksik Banyak di sih, banyak. ini ya. Kalau Iya. dibahas mungkin Itu kita yang- bisa seharian Yang kali ya. sering ditemuin tuh yang suka ngeluh itu tuh ada di bab 8. Itu tuh ngeluh aja kerja, jadi chapter 8 tuh jadi mengenai orang yang diners and kisser kalau nggak salah, itu tuh dia ngeluh aja kerjanya. Jadi apa aja yang dia kerjakan tuh dia pasti ada aja yang kurang, dia ngeluh. Misalnya ada bos baru dia ngeluh. Gitu. Kalau di akhir bulan nih kan kita habis dapat pemasukan terus cepet keluar ya. Kita ngeluh ya. Aduh, Iya. udah habis sih. Itu termasuk toksik gak sih?
Iya kalau Itu ngeluh, kalau ngeluhnya itu bukan apa ya itu ya, itu mah bukan itu ngeluh sih ya kayaknya beda, ya. Lebih ke pasif Beda ya. ya. Kalau itu ngeluh tuh ngeluh, dia, itu ngeluh sama heeh. itu ngeluh sama Nah, suami aja. Kalau Oh ngeluh, gitu. itu kalau yang ngeluh di Hmm, lingkungan betul. pekerjaan, iya, Itu seolah-olah itu jadinya jadi orang lain jadi ngeluh. ikutan ya. Oh, Jadi iya. jadi males. Oh, jadi Kalau itu menyerap kan, ion-ion negatif dia gitu ya. Kita betul. cantik ngeluh. Ya. Iya. Kita jelek apalagi ganggu Dia ngeledek pemandangan kali aja madam, bukan kata dia. ngeluh, lebih ke ngeledek. Oh, itu Iya beda sih. ya. Beda, Mm-mm. tolong Beda, dibedakan. beda. Berarti kalau tapi yang Iya. model kerjaan kayak aja yang ya. mall itu banyak juga loh. Di ruanganku juga ada ya. Tapi bisa sih kayak di bab 3 tuh namanya apa namanya? Sorry. Di bab 5 itu backstabber namanya. Oh iya tuh. Nah, dia itu sifatnya menyebarkan berita-berita yang negatif. Seneng banget. Iya. Dan kan kayak model-model zaman Mempengaruhi ya, kayak mempengaruhi Netizen kan. ya, oh, netizen. Netizen Netizen. ya. oh gitu ceritanya. Tapi kan bahaya banget ya gitu kan. Iya. Apalagi katanya dia menyebarkan hoax-nya itu benar-benar yang nggak baik banget gitu Apalagi loh. kalau nggak bener, aduh bahaya banget. Betul. Hmm, Hmm. kita ngadepin orang kayak gitu gimana sih? Ya Apa sih? macam-macam sih. Kalau yang suka ngeluh ya harus tegas. Sebenarnya sih kalau itu dijelasin ya. Kalau ada pegawai yang tukang ngeluh sebagai leader tuh mendingan ya dipindahin aja daripada toxic. Ada itu dijelasin di buku itu, dipindah ke unit gitu supaya dia ngelihat yang unit lain seperti apa sih gitu. Betul, bisa. Pindah unit. Kan ada dijelaskan kok di buku itu, bagus. Masuk Betul. akal Terus sih. kalau yang suka Tapi berberita bohong, diapain? Disumpel apa gimana? Ya dimintain itu kali ya dasar apa argumen dia kali ya biar jelas. Berarti kita mesti Iya. komunikasi ya, Ya, komunikasi ya. ya intinya Enggak sih sih, emang harus komunikasi yang baik ya. benar. Tapi lebih banyak ya kalau misalnya kan kita tuh tahu ya orang-orangnya seperti apa gitu kan. Orang-orang yang menyebarkan hoax itu kan lama-lama kan dikenali ya. Iya Sebaiknya betul. sih kita sampaikan ke lingkungan yang positif untuk menghindari dia gitu daripada istilahnya pertemanan ini jadi nggak baik gitu. Karena kalau sejauh itu masih dalam lingkungan kerja mungkin kita bisa kasih tahu ya, ini orang toksik nih, selalu informasinya nggak benar nih, gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu juga ada tuh di bab 12 itu ya, kendalikan tak terkendali. Jadi ini sebelum kita menjadi toksik di lingkungan kita itu setidaknya harus mengendalikan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita jangan stres dengan pekerjaan. Kalau udah stres dengan pekerjaan ya dengan hal-hal kecil aja kita bisa marah ya, bisa kesel. Padahal misalnya teman itu lagi bercanda atau apa karena kita stres ya. Jadi bawaannya memarah ya emosi gitu. Jadi kita jadi sebelum kita menjadi toksik di lingkungan kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Oh begitu. Kontrol apa sih? Berapa namanya control and control ya? Nah, ngomong-ngomong masalah mengendalikan diri, di bab 14 kalau nggak salah ya, tentang 15 kalau nggak salah, itu tuh bagaimana kita menyadari kita tuh sebenarnya terinfeksi toksik apa enggak sih gitu. Nah, Nanti itu gimana ya? Tadi kan kita bahas orang-orang yang terinfeksi toksik, jangan-jangan kita toksik sendiri. Iya, nggak sadar ya, nggak sadar awal ternyata mulainya toksik. dari stres itu, bener yang kata Madam, kita harus mengendalikan diri daripada kita stres. Nah, kalau ternyata kita udah stres, itu Ya, yang mesti kita sadari cepat ya. Iya. Di situ sih dijelasin kalau misalnya kita tuh sakit, tapi ternyata pas kita berobat nggak ada sakit apa-apa, mungkin itu petanda, oh kita sudah mulai mengidap stres nih gitu. Nah, di situ sih kita harus di situ di bukunya dijelasin tips-tips biar kita tidak terinfeksi. Benar. Terkena toksik juga ya. Betul. Kita pertama harus istirahat yang cukup. Iya. Istirahat yang cukup ya guys, benar. Iya. Terus olahraga, Madam. Apa olahraga? Ada plusnya ya. Udah terhindar toksik, badan kurus. Cakep. Ada cara yang lain selain olahraga? Hindari Ada cara makan, yang Madam. lain. Berkumpul dengan teman-teman humoris seperti kita.
Sarang beo. Sekarang tawon. Pantesan ya kita nggak terinfeksi kayaknya karena kan kita orangnya positif banget, ya kan, Begitu cakep Umol? loh, begitu cakep. Itu ternyata obat yang bagus. Betul, Kita segala sesuatu kita bawa bercanda aja kan, kalau Iya. lagi ngobrol-ngobrol. Iya, betul, betul. Tapi Ya, kalau seperti lagi sekarang ya, seperti sekarang ya. Aku kan Iya, tadi seperti kesal sekarang. ya. Aku tadi kesel Kalau nih setelah stres di berkumpul. rapat, kumpul lah sama teman-teman humoris, teman-teman yang ngasih motivasi nih. Betul. Semangat, iya, Madam. iya, semangat. Semangat. Gimana rasanya Madam hari ini? Iya, Gak sedih lagi Pas kan? udah Nggak sedih lagi dong, ya kan? Betul ternyata ya. Dengan membaca buku Toxic People Toxic itu juga bisa menambah pengetahuan Menambah kita ya, wawasan menambah soal orang-orang wawasan. toksik. Baru tahu juga aku itu Betul. banyak macam-macam toksik ternyata. Betul, ternyata. Yang sepele-sepele ternyata termasuk ini ya, toksik ya, kayak ngeluh, ya Betul. kan, kayak sok tahu, kayak cari perhatian, ya kan? Betul. Bukunya bagus banget ini memang untuk di-review ya. Iya. bagus untuk di-review. Tipsnya juga oke-oke sih, ada Oke, tips-tipsnya. Bagus buat yang mau mulai bekerja baca buku toksik. Wah, Ya, keren. belum dia menjadi toxic people di lingkungannya. Betul. Ih, ngomong-ngomong, Betul banget. ini udah malam banget teman-teman. Emang gak ya? tadi. Nggak Kalau lagi berasa ngobrol gini ya. gak berasa waktu habis ya. Cepet banget ya. Enak ya ngobrol santai malam-malam ya. Next Iya. kita itu lagi deh review buku yang lain. Review buku yang lain, yang lebih berat kali ya. Dengan begini kita ngobrol, ketawa-tawa, udah gak stres Iya. lagi kan, Madam? Gimana? Udah gak marah-marah lagi Ya kan? udah, terima kasih ya guys. Iya. Sarang tawon. Iya. Bye-bye. Bye bye. See you guys.